ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walaupun hujan-hujan dan dingin-dingin masih semangat ya Bapak Ibu. Salah ya. Baik ya. Jadi kita ini belum ada apa-apanya. Kita ini belum ada apa-apanya. Maksudnya gimana Ustaz? Ya. Kita lihat, kita berkaca diri kepada para ulama. Kita berkaca diri kepada para ulama yang paling terlihat, bahkan para nabi dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka ketika menuntut ilmu itu betul-betul mereka mengorbankan apa yang ada di sisi mereka untuk ilmu. Mereka mengorbankan semua yang mereka punya untuk ilmu. Ya. Nabi Musa ketika belajar kepada siapa? Nabi Khadir. Kalau dalam bahasa apa? Khadir. Kalau bahasa kita apa? Khidir. Tapi aku kalau bahasa Arabnya apa? Khadir. Nabi Musa meninggalkan dakwahnya untuk belajar kepada Nabi Khadir. Istilahnya ustadznya daurah dulu. Jadi nggak ngisi kajian misalkan. Jadi ada yang dikorbankan. Dakwah penting nggak? Penting. Tapi menuntut ilmu bagi seorang dai, apalagi orang awamnya, maka itu lebih dibutuhkan. Ditinggalkan dakwah, kemudian belajar kepada Nabi Khadir dan sebagaimana yang dikisahkan di dalam surat Al-Kahfi. Tadi Nabi Muhammad SAW, ya panutan kita, ya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW terdapat suri tauladan. Maka kita lihat beliau ketika menuntut ilmu di mana? Di awal-awal ketika di gua apa? Gua Hiro apa gua Sur? Awal mendapatkan wahyu Rasulullah. Ya, gua Sur. Ya. Kalau gua Hiro itu ketika apa? Di hijrah. Balik enggak? Baik, nanti dimulai lagi sirahnya. Ketika pertama kali beliau ditampakkan malaikat Jibril di dalam riwayat Imam Bukhari ada di awal-awal hadis pertama kitab Badul Wahyi, permulaan wahyu. Beliau melihat bentuk malaikat Jibril yang sesungguhnya. Sedangkan satu sayapnya itu apa? Saddal ufuk, menutupi ufuk. Apa itu ufuk? Apa yang kita lihat di langit itu namanya ufuk. Itu satu sayap. Malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 700. Begitu besar. Pasti kan kaget kita sebagai manusia biasa. Gimana kita membayanginnya? Takut. Tapi apa?
Ya, Nabi berusaha bahkan sampai apa? Toni di botol itu di erat, di perut erat, sampai akhirnya beliau ya hafal ya mendapatkan wahyu apa? Iqra. Ya, surat apa? Al-Alaq. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika Nabi SAW menerima wahyu, kaki beliau itu di atas pahanya sahabat atau kakinya sahabat. Ya, riwayatnya sahih. Ketika turun wahyu, sahabat ini merasakan kakinya itu yang di bawah kaki Nabi seakan-akan seperti hancur. Seperti apa? Hancur karena tekanan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Gimana nabinya? Ini orang yang di bawahnya. Gimana nabinya yang langsung menerima wahyu? Begitu berat tidak? Berat. Tapi Nabi SAW mengemban itu semua dengan ikhlas. Contoh kita banyak. Kemudian juga wahyu seperti ya gemerincing rantai yang saling beradu, sangat memekakkan telinga. Bahkan Nabi ketika musim dingin turun wahyu basah, keringetan. Beratnya ketika wahyu itu turun. Jadi memang harus memiliki kekuatan, Ya. Banyak bahkan ya, para sahabat juga demikian. Abdullah bin Abbas ya sudah sering kita ceritakan, sampai hadis pada beliau nggak mau, sampai beliau pengennya sahabat itulah yang menceritakan hadisnya kepada Abdullah bin Abbas, ya ponakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke rumahnya, nggak ketemu orangnya nggak keluar diketok-ketok, assalamualaikum, nggak keluar. Akhirnya Abdullah bin Abbas apa? Tiduran di depan pintu. Abdullah bin Abbas ini kalau dibilang Habib bukan keluarga Nabi ini, keponakan jawab itu. Tapi Abdullah bin Abbas tidak serta-merta sayang keluarga Nabi sehingga semua orang mendatangi beliau, bukan. Tapi beliau yang datang kepada ilmu langsung. Bahkan sahabat ketika diketok baru keluar. Ya sahabat ini ngomong, kenapa kamu nggak bilang sehingga saya datang ke kamu? Kamu kan keluarga Rasulullah gitu. Tapi kata Abdullah bin Abbas, enggak. Ilmu itu nggak begitu caranya. Ilmu itu mendatangi, bukan didatangi. Maka ketika ilmu itu didatangi, maka berkahlah ilmu orang tersebut, insya Allah. Tapi bukan berarti ketika ilmu itu ilmunya yang datang nggak berkah, enggak juga. Tapi asalnya keberkahan itu apa? Al ilmu yukta walayati. Ilmu itu didatangi, disamperin bahasa kitanya. Sehingga kita lihat Abdullah bin Abbas itu semua masyhur Abdullah bin Abbas. Contoh lagi bahkan guru-guru kita yang zaman sekarang, sebagian sudah meninggal, rahimahullah, ya, ketika mengajar di kelas nggak cerita ke murid-muridnya, tiba-tiba beliau pulang ketika di waktu jam istirahat, misalkan istirahatnya jam 10, masuknya jam 8. Kok pulang ustadznya? Kenapa pulang? Katanya sakit. Lagi sakit, masih bisa bawa mobil sendiri, nggak ada supirnya, karena sudah saking pusingnya, akhirnya pulang, nggak kuat. Dan itu kejadian. Alhamdulillah. Ya, maksud guru kita juga. Ketika di kelas dia mengajar lagi sakit katanya beliau. Tapi nggak cerita ke muridnya. Ceritanya pas sudah orang bawain mobil pulangin, nggak kuat bawa mobil takut nabrak. Akhirnya dibawain mobilnya teman-teman, pulang. Nah itu begitu. Memang ilmu itu butuh kepada pengorbanan. Banyak kisah-kisah para ulama kalau kita lihat, ya terutama ya, para nabi dan pengikut mereka. Alaihi wassalatu wassalam. Terakhir kita ada pada puasa ya, Pak. Ya ada pada berpuasa ada berapa? Terakhir. Ya. Yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa.
Oh, udah selesai ya. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sebetulnya ada beberapa yang kita terlewat kemarin. Untuk adab berpuasa ada berapa totalnya? Adab berpuasa yang ke-10 yang sudah ditulis ada berapa? Berapa? 8. Oh, 8. Lengkap berarti. Hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa sudah belum ya? Hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Nanti judul bab baru berarti. Yang ke-11. Yang 11. Poin baru. Hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa. Apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa? Terkadang kita lihat misalkan satu perkara ini kayaknya nggak boleh. Ini gimana? Hal-hal yang boleh. Yang pertama, mandi untuk mendinginkan badan. Kalau kita lagi gerah, lagi apa, kita mandi boleh. Ya, Rasulullah SAW ya mandi ketika sedang berpuasa. Ya, mandi beliau, jadi boleh mandi. Kemudian yang kedua, yang B, dari yang A, sekarang yang B. Pagi hari dalam keadaan junub. Pagi hari dalam keadaan junub. Pagi hari dalam keadaan junub. Ya, walaupun di sini ada perselisihan sebagian, ya, karena kalau tidak salah ada riwayat, ya, ada riwayat dari sahabat bahwasanya orang yang junub pada pagi hari kemudian belum mandi sebelum fajar itu terbit, maka dia batal. Tapi ini nggak kuat, dapatnya lemah. Yang kuat apa? Hadis Aisyah dan juga hadisnya Ummu Salamah, yang mana dua orang ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh pagi hari misalkan ketiduran, ya, habis junub semalam belum mandi, bangun jam 6, maka dia puasanya sah atau tidak? Puasanya sah atau tidak? Sah. Pagi-pagi jam 6 ketiduran, malamnya junub, habis sahur dan seterusnya, jam 6 baru bangun, belum sholat, mandi, kemudian sholat. Puasa tidak? Puasa. Baik, ya, hadisnya hadis Aisyah dan juga hadis Ummu Salamah. Hadisnya sahih. Hadisnya sah. Hadisnya apa? Sah. Yang ketiga, yang C, ya berarti ya, yang C. Berkumur-kumur dan menghirup air ketika berwudu tanpa berlebihan, berkumur-kumur dan menghirup air ketika sedang berwudu. Di luar wudu boleh nggak? Lebih boleh lagi.
Tapi apa? Tanpa berlebihan. Ketika kita wudhu ada bergumur-gumur kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang sah dari Laqit bin Sabra, Rasulullah bersabda, "Baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman." Ya. Berlebih-lebihanlah engkau di dalam memasukkan air ke dalam hidung di dalam wudhu. Ini manfaatnya sangat banyak ya. Yang memasukkan air ke dalam hidung ketika wudhu. Kecuali Nabi memberikan apa? Pengecualian. Kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau berpuasa berarti jangan berlebihan. Baik. Nah, sini banyak hadisnya. Bahwasanya para ulama mengatakan berkumur-kumur dan memasukkan air itu tidak membatalkan puasa seseorang. Yang penting jangan diminum. Ya, kalau anak-anak kadang mereka bercanda minum berlebihan. Baik. Yang keempat, yang D, memakai celak. Memakai celak. Memakai celak. Obat tetes mata. Ya, memakai celak, obat tetes mata dan yang semisalnya. Itu apa? Pokoknya yang dimasukkan lewat mata, sesuatu yang dimasukkan lewat mata, maka ini tidak membatalkan puasa walaupun tercium apa? Baunya, wanginya. Gimana Ustaz dalilnya? Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan iktahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Rasulullah memakai celak ya dalam keadaan berpuasa. Sudah mudah sekali kita berdalil itu. Sungguhlah ada suri tauladan yang baik di dalam diri Rasulullah. Nabi memakai celak. Berarti boleh tidak ketika berpuasa pakai celak? Boleh. Obat tetes mata sama, karena lewat mata semuanya. Baik. Kemudian yang kelima, lima atau yang itu apa? Ya, ini berkaitan sama yang sudah suami istri ya, berciuman, bercumbu dan ya berpelukan, ya bercumbu dan berpelukan, yang maksudnya sama istri. Bagi orang yang mampu menahan syahwatnya, bagi orang yang mampu menahan syahwat, ya, bercumbu, berpelukan bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Ya, hadis Aisyah. Ya, Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis-hadis terkhusus berkaitan tentang permasalahan suami istri. Ini sangat bermanfaat sekali. Ya, apalagi sebagaimana Nabi SAW, para sahabat, para tabiin itu bertanya kepada Aisyah beberapa perkara tentang suami istri. Karena beliau orang
yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im, wa kana amlakukum liirbi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya mencium dan juga memeluk, ya maksudnya mencium dan memeluk Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, atau para istri-istri yang lain dalam keadaan berpuasa. Tapi ada syaratnya. Wa kana amlakukum liirbihi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu paling mampu menahan syahwatnya. Ya, ya biar nggak macam-macam nanti khawatir. Apalagi baru nikah, misalkan nikah pas bulan puasa, rentan ya, rentan ya. Misalkan pengantin baru, ya masuk bulan puasa. Yang F ya, yang F. Ada pembicaraan panjang di sini ya. Yang tidak memberikan gizi, suntikan yang tidak memberikan gizi, suntikan yang tidak memberikan gizi. Nah ini ada perselisihan memang, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis di sini, ya Syekh Husain Al-Awaisyah menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya masalah ini ya, suntikan ya. Dan yang seterusnya ada perselisihan di kalangan para ulama. Wal azhar kata beliau, dan yang lebih kuat annahu la yufattiru bi syai'in min dzalik, tidak membatalkan puasa ya, suntikan tanpa gizi ya. Karena ada suntikan yang apa? Makanan ya, suntikan yang makanan, maka itu membatalkan. Adapun yang selain dari makanan itu atau minuman maka tidak membatalkan. Allah Ta'ala. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Kemudian yang ke G ya, berbekam. Yang G berbekam. Ini masail banyak sekali yang kita kelewat sebenarnya di pekan yang lalu ya. Nanti kalau kita akan bahas sedikit banyak ya, insyaallah. Di berbekam itu boleh. Nah, di dalam permasalahan berbekam, pada awalnya Nabi mengatakan ya, aftarul hajim wal mahjum ya, telah batal orang yang membekam dan dibekam. Makanya dikatakan ya sebelumnya berkaitan ini ketika Fathu Makkah. Ketika apa? Fathu Makkah. Adapun hadis yang lain, ya ada hadis yang lain. Tadi kan hadis yang pertama apa? Telah batal orang yang berbekam dan yang dibekam. Ada hadis yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ihtajama wa huwa sha'im. Maka ini riwayat Bukhari. Nah, yang tadi itu riwayat ya disahihkan Syekh Al-Albani di dalam kitab Al-Irwaul Ghalil fi takhrij ahadits Manaris Sabil. Ya, Irwaul Ghalil beliau meneliti hadis-hadis yang ada di kitab fikih mazhab Hanbali. Ya. Beliau yang mentakhrij dalam nama kitabnya Al-Irwaul Ghalil. Nah, itu dikatakan sahih. Yang hadis telah berbuka orang yang berbekam, orang yang membekam dan yang dibekam. Di dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari, Nabi dari Ibnu Abbas mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam dalam keadaan berpuasa. Jadi boleh nggak berbekam pada puasa? Boleh. Ada cuma lagi. Ada riwayat juga dari dari sahabat Anas bin Malik. Boleh berbekam. Tapi Anas bin Malik ditanya, Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala akuntum takrahuna al-hijama lis-sha'im? Apakah kamu membenci
berbekam ketika berpuasa. Siapa? Anas bin Malik mengatakan, ditanya, kamu suka nggak kalau ada orang berpuasa dia berbekam? Beliau mengatakan enggak. Boleh-boleh saja berpuasa kemudian dia berbekam, boleh. Illa kecuali ada satu keadaan yang mana sebaiknya jangan berbekam. Ya, jangan berbekam. Kenapa? Illa min ajli dha'af. Ketika berbekam itu melemahkan orang yang sedang berpuasa. Lagi loyo dibekam, habis makin akhirnya buka. Sayang menurut. Nah, ini asar dari sahabat Anas bin Malik tentang berbekam. Ya, berbekam itu boleh. Adapun hadis ya afdhalul hajim wal mahjum, maka ini sebelum hadis yang ihtajama nabiyyu atau an-nabi ihtajama wa huwa shaim. Kalau pembahasan usul fikih namanya nasakh. Dihapus hukum sebelumnya dengan hukum yang baru. Sebagaimana puasa. Sebenarnya puasa ini ada sejarahnya, Pak. Puasa ini ada apa? Sejarah ada tahapan di dalam pensyariatan puasa. Ya, ya nanti lah kalau kita beres ini nanti kita bahas. Ya, kemudian apa yang hak? Menelan air liur. Menelan air liur. Atau yang semisalnya seperti debu atau butiran-butiran tepung yang adonan masuk ke mulut, maka itu tidak membatalkan. Nah, nggak mungkin kita lagi ini begini, nggak mungkin, pasti masuk. Dan itu tidak membatalkan. Dan ini ada asar dari Atha, ya. Beliau mengatakan la aqulu yuftir, tentang rid itu air liur atau air liur orang, ya, ditelan lagi. Maka beliau mengatakan, kata Atha, aku tidak berpendapat hal tersebut itu membatalkan. Dia boleh menelan air liur. Kemudian yang selanjutnya bersiwak, memakai parfum, ya, memakai parfum, ya, bersiwak, dan memakai parfum boleh, ya, bisa memakai parfum di badan, seret boleh, bersiwak atau sikat gigi, ya, ketika berpuasa boleh tidak sikat gigi, boleh, ya, yang penting jangan pas sikat gigi sambil minum air, ya, nanti seperti itu, ya. Siwak itu sama dengan sikat gigi, sama. Selanjutnya mencicipi sedikit makanan, ya, ketika sedang memasak, ya, dan jangan ditelan, repot. Tapi ini menimbulkan rasa apa itu, Ustaz? Nggak apa-apa. Di ujung di sini. Asin bisa. Iya, benar, boleh. Ya, lagi ibu lagi masak, ini keasinan apa enggak? Takut suaminya repot nanti, kok asin? Ya, ini lagi marah nih, makanya asin. Nah, boleh mencicipi sedikit makanan ketika sedang memasak, tapi jangan ditelan. Nufil Mughni, ya, dalam kitab Al-Mughni ini ya ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, ini perbandingan mazhab kitab Al-Mughni ini. Ada Syafi'i, ada Hanbali, ada Hanafi, ada Maliki, ya. Beliau mengatakan, qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, aku suka untuk apa? Menjauhi mencicipi makanan. Ya, aku lebih suka untuk orang itu jangan dia mencicipi makanan. Lebih
lebih suka. Fa'in fa'al, tapi kalau dia mencicipinya ada keperluan, lam yadurruhu wa la ba'sa bih, enggak apa-apa. Boleh. Ini perkataan Imam Ahmad. Dan Ibnu Abbas pun demikian. Enggak apa-apa. Ya ada asar di riwayat Imam Bukhari. Mu'ta'liqan majzuman an Ibnu Abbas. Ya ta'liq tapi sigonya qala. Ya ditaklik dari Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas. Ya, maka asarnya sahih. Asarnya apa? Di sini hasan sama Syekh Al-Albani. Ya. Dia mengatakan tidak apa-apa orang itu mencicipi makan. Ya, seperti apa? Al-khol, cuka. Al-khol itu apa? Cuka. Atau yang lainnya, misalnya tadi. Kemudian yang 12. Poin besar yang baru lagi, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sudah kita bahas atau belum? Sudah ya? Makan minum, muntah secara sengaja, sudah ya? Kemudian berhubungan suami istri. Ya, makan dan minum jelas ya di dalam Al-Quran. Tapi kalau makan dan minum lupa, boleh nggak? Boleh. Puasanya batal nggak? Makan dan minum, ya. Tapi makannya sebakul, minumnya es teh yang gede. Pas sudah, alhamdulillah, oh iya saya puasa. Tapi lupa ya, yang penting apa? Lupa, jangan dibuat, jangan pura-pura lupa. Ya, mau itu berapa kadar nggak apa-apa. Yang penting dia lupa, benar-benar lupa. Biasanya di hari pertama. Biasanya apa di hari pertama dia misalnya dalam puasa, ketika sekali dia puasa lupa. Berapa kali kita juga begitu. Berkulkas, setelah ya pertama juga nyicip air dingin. Ya, fa'in nama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amallahu wasaqa. Riwayat Syekhon Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Orang yang makan karena lupa itu yang memberikan rezeki siapa? Allah, dan tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan makan dan minum secara sengaja. Ya, muntah secara sengaja, nah ini membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja dia masuk angin terus muntah, maka dia tidak membatalkan puasa. Ya, haid dan nifas. Ya, haid dan nifas ini juga membatalkan walaupun 5 menit lagi apa? Azan maghrib. Misalkan azan jam berapa sekarang Pak? Jam 17. Dia 6:10 perempuan ini puasa. 6:11 haid. Batal nggak puasanya? Batal. Wajib qadha. Seperti itu. Sama nifas juga. Dan para ulama ketika memakai nifas itu dalilnya dalil haid. Ya, karena nifas itu ya serupa dengan haid. Mengambil hukumnya sama. Kemudian berhubungan suami istri, jelas ini membatalkan. Ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang apa? Binasa saya binasa. Kenapa? Kok bisa binasa? Saya berhubungan dengan istri saya pada siang hari di bulan Ramadan. Baik, ditanya sama Nabi, punya budak nggak untuk bisa dimerdekakan? Nggak punya. Ditanya lagi, bisa puasa nggak 2 bulan berturut-turut? Jawabannya apa? Enggak bisa. Ini yang kedua. Pilihan yang ketiga apa? Memberikan makan 60 orang miskin. Bilang lagi apa? Tidak bisa. Diem Rasulullah. Tunggu beberapa waktu ada orang yang ngasih keranjang al-araq atau miktal. Itu apa? Keranjang makanan yang terbuat dari pelepah kurma, rada gede. Ya, kalau kita kayak apa? Tas gede lah ya. Tas gede, isinya kurma. Ya udah. Kata Nabi, mana yang tadi nanya?
panggil ini, kasih ke orang miskin. Yang paling miskin dia. Yang paling miskin. Dia bilang lagi, Yang paling miskin. siapa yang paling miskin kecuali saya? Dari daerah sini ke daerah sini nggak ada yang paling miskin kecuali saya. Awalnya udah dia melanggar larangan. Ya, ketika disuruh kafal nggak bisa. Ketika suruh ngasih makan, dia bilang nggak ada orang yang paling miskin kecuali dia. Akhirnya apa? Ahlah, berikanlah makan kepada keluargamu. Kemudian apa? Qadha. Ya, yang berhubungan suami istri, dia bayar kafarah. Ya, kemudian qadha paling berat. Ya, kafarahnya paling berat. Merdekakan budak. Ada nggak budak pada zaman sekarang? Nggak ada sekarang. Nanti mungkin ada ketika ada peperangan dan seterusnya. Kemudian puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Kalau putus ulang lagi dari awal, kecuali ada udzur syar'i. Kalau udzur syar'i nggak dihitung. Tapi kalau dia ini tidak ada udzur, di pertengahan putus ulang lagi dari awal. Nah, kalau yang ketiga itu apa? Memberikan 60 orang miskin, 60 orang. Nah, itu berat. Dan juga harus diqadha. Puasa lagi pada selain bulan Ramadan. Baik. Ini sebenarnya mau bahas orang yang dibolehkan untuk berpuasa. Ya. Kita mundur lagi ke nomor 9. Poin 9, kita penjelasannya. Kemarin baru tulis saja. Siapakah yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Orang tua, yang pertama orang tua yang sudah lemah untuk berpuasa. Maka kalau orang tua ini apa? Dia fidyah, membayar fidyah. Apa fidyah itu? Memberikan makan satu orang fakir miskin. Ya, Ustaz, gimana cara ngasih makannya? Nasi uduk paket lengkap. Ada telur, ada nasi, ada air. Wah, cukup. Berapa? Orang tua 1 bulan, berarti 30 nasi uduk paket normal makan. Gitu. Ya, seorang sahabat ketika sudah tua, entah itu Anas bin Malik atau siapa, ketika tua, beliau nggak puasa, manggil 30 orang fakir miskin, yuk makan bareng. Kenyang, udah beres. Itu fidyah. Ya nggak mesti kita berapa ini kurang udah. Nasi goreng, pakai telur, pakai minum, bisa fidyah pakai itu? Bisa. Nasi uduk pakai telur api, bisa. Ya. Kemudian orang yang sakit. Orang yang sakit ada 2 keadaan. Orang yang sakit ada berapa? 2 keadaan. Sakit yang tidak bisa disembuhkan, yang udah parah sakitnya. Kemudian yang kedua, sakit biasa, demam yang cukup parah tapi sembuh. Kalau yang pertama, sakitnya udah parah, kata dokter ini nggak sembuh lagi, insya Allah. Wah, ngeri banget. Ya, ini susah sembuhnya. Ya, maka dia membayar fidyah. Kasih makan orang sesuai hari dia tidak berpuasa. 30 hari, 15 hari, maka dia membayar senilai sejumlah ini itu. Adapun orang yang sakit panas dan seterusnya, maka dia qadha, diganti di hari yang lain. Musafir. Yang ketiga, musafir. Maka musafir ini diberikan keringanan. Ketika para sahabat ada yang berpuasa ketika sedang safar, faminna ya la yajidu as-shaim 'ala al-muftir wala al-muftir 'ala as-shaim. Tidak ada yang mencela orang yang berbuka kepada orang yang berpuasa, dan juga orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa, atau sebaliknya, yang puasa nggak mencela. Kenapa antum nggak buka ketika sedang safar? Kalau kuatnya puasa, maka dia puasa. Tapi kalau dia lemah ketika
ketika musafir maka dia berbuka dan diganti atau qadha namanya. Ya, ini musafir. Ya, kalau dia lemah sudah berbuka, jangan sampai pingsan. Kalau udah pingsan berarti lemah tidak? Lemah. Bahkan dia bisa berdosa kalau masih tetap kekeh. Saya mau puasa, padahal kondisinya udah parah. Bisa dia berdosa karena dia mengazab dirinya sendiri. Padahal boleh berbuka puasa ketika sedang safar. Wanita haid, yang wanita haid juga belum kita masukkan di sini ya. Yang tidak berpuasa, ya, bahkan wajib tidak berpuasa di sini. Ya. Tapi yang keempat yang sudah kita tulis apa? Wanita hamil dan menyusui. Maka ini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Maka yang rajih apa? Memberikan makan fidyah sebagaimana yang dijelaskan Abdullah bin Abbas. Ya. Wanita hamil atau menyusui atau wanita atau orang tua yang sudah tidak bisa berpuasa maka dia fidyah. Ya, dalam mazhab, dalam masing-masing mazhab yang biasanya mereka memperinci, ya, bukan ini tepatnya. Kalau wanita haid dan nifas maka dia mengqadha. Ini sekilas atau sedikit materi ringkasan fikih Ramadan atau bekal Ramadan. Ya, sebenarnya ada puasa itu gimana kok bisa sampai sekarang? Ya, di awal itu bukan Ramadan yang wajib. Ya. Kemudian lanjut lagi puasa di bulan Ramadan, tapi tidak seperti sekarang puasanya. Ya, kalau zaman dulu di awal-awal orang yang berpuasa kemudian azan maghrib tertidur, misalkan ada yang tertidur bangun jam 8 atau jam 9 malam, habis kerja capek ketiduran, maka dia tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri sampai berbuka lagi. Ini di awal-awal pensyariatan puasa di bulan Ramadan. Ada seorang sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansari. Qais bin Sirmah al-Ansari. Ketika di awal puasa, beliau kejadiannya ini, ya, habis kerja di ladang, capek, pas pulang ditanya, ada bukaan nggak nih? Bahasa kita, nggak ada. Ya udah saya cari dulu, kata istrinya, ketiduran. Kata istrinya pas ngeliat, celaka kamu, celaka. Kenapa? Tidur. Kalau sudah tidur tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan sampai buka lagi. Ini di awal pensyariatan. Susah nggak? Kayak gini, bapak ibu. Susah banget. Susah, berat sekali. Tapi lagi capek habis kerja di PT dan seterusnya, ketiduran. Bangun-bangun nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, Qais ini ketika paginya kan kerja lagi ke ladang, ngeladang lagi di ladang kurma ya, pingsan. Maka setelah itu turunlah ayat ini, yang mana uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kita harus tahu dulu awalnya gimana, ya, puasa itu. Begitu sulitnya, ya, nggak boleh. Ya, bahkan para sahabat di awal-awal puasa itu tidak mendekati istrinya ketika malam hari. Kalau sekarang kita coret-coret dikit, boleh. Antara puasa dan pengagungan kepada Allah Subhanahu ada kaitannya, Bang. Yaitu dalam hadis apa? As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Aku di sini siapa? Allah. Bagaimana pengenalan kita tentang Allah? Sejauh mana kita mengenal nama-nama dan sifat Allah? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang,
Allah Maha Dermawan dan seterusnya. Ya, nggak ada yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ngantuk, tidak tidur dan seterusnya. Sejauh mana kita bisa merealisasikan itu? Ya, prakteknya gimana? Kita melakukan perintah atau kita menjauhi larangan? Di kenyataannya seperti gimana? Ya, apakah ketika ya kadang kita lagi di sendirian, apakah kita melakukan dosa atau tidak? Itu intinya. Ya, sejauh mana kita mengenal Allah, maka sebesar itulah pahala yang akan kita dapat. Itu intinya. Kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keumuman, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, fidyah termasuk kebaikan karena dia badal dari yang wajib, itu puasa. Misalkan kita ada hartanya kapan? Cepatnya kita bayar, secepatnya. Ketika sudah ada uang maka kita langsung bayar. Sekarang lebih luas, ya. Sekarang lebih luas, misalkan ya. Kalau mau kita ngikutin dalil, ya udah beli nasi dan seterusnya. Karena ada juga jasa. Kita bayar ke orang berapa, misalkan 30 hari dapat 400, 500, 400, 1 juta deh, 1 juta. Kita suruh orang, tolong bikinin makanan untuk fidyah. Sekitar 30 box, isinya ini. Boleh tidak? Boleh. Dan itu lebih mudah. Dan itu juga pernah saya coba. Ya, pernah saya tanyakan kepada ahli ilmu, Ustaz ini gimana? Saya mau bayar fidyah tapi lewat jasa orang. Kita minta dokumentasinya aja. Boleh, mudah. Bahkan itu memudahkan. Yang penting amanah. Yang penting amanah bagian penyaluran itu. Ya, yang dia masak udah dikasih orang-orang miskin, jelas memang orang-orang miskin. Ya, jangan sembarang. Wallahu ta'ala. Jadi mana di Brebes itu waktu itu dropship kan? Bensin ya, satu lagi yang ini keras banget itu sampai dia meninggal kan? Ya, baru-baru nyantol itu. Mendingan buka pada saat. Nah, keadaannya tadi macet, sudah niat untuk berbuka, tapi belum minum, tiba-tiba langsung lancar. Ya, seakan-akan saya tidak diperbolehkan untuk berbuka. Maka dengan niat dia batal, maka dia batal. Allah Ta'ala. Ada pembicaraan yang terlalu lama, tapi dengan niat innamal a'malu binniyat, ya, dan tidak mengapa, ya, tidak mudah saja. Ya. Kadang ada sebagian orang tuh ketika puasa, ini bisa bermanfaat bagi saya dan bapak-bapak dan ibu sekalian. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa